Lebih dari 2,90 juta orang tinggal di Indonesia saat ini, menjadikannya lebih besar daripada Jepang, lebih besar daripada Korea Selatan, dan lebih besar daripada sebagian besar negara yang selama ini mendominasi pembicaraan tentang kekuatan industri di Asia. Enari Wibiwextent and Joseph Yu. Angka yang seharusnya membuat Anda berhenti sejenak dan berpikir adalah ini. Beberapa perusahaan terbesar dari China, Jepang, dan Korea Selatan kini menginvestasikan miliaran dolar ke dalam ekosistem industri di Indonesia, bukan sekadar memperlakukan Indonesia untuk menjual produk mereka. Selama bertahun-tahun, banyak orang Indonesia memiliki sebuah kecurigaan bahwa dunia telah meremehkan Indonesia. Bukan karena Indonesia sudah menjadi negara terkaya di Asia, bukan karena Indonesia sudah menjadi negara paling maju, tetapi karena ada sesuatu yang penting sedang berubah di bawah permukaan, sementara sebagian besar dunia masih berpegang pada asumsi-asumsi lama. Dan hari ini, kecurigaan itu yakin sulit untuk dibantah. Video ini ada karena masih banyak orang yang melihat Indonesia sebagai negara yang menerima infrastruktur, menerima investasi, menerima keahlian, dan menerima teknologi. Yang mereka lewatkan adalah perubahan yang jauh lebih besar. Karena semakin hari Indonesia bukan hanya menerima, Indonesia memberi kontribusi. Betin dan tingkat menunjuk hal itu lebih jelas, itu perwas kesenang untuk dihberg diduga Filipino. Sekarang sebelum keturim lagi Surmenes dat strength. Jika saya bertanya negara mana yang mengekspor keaslian infrastruktur Asia, nama negara apa yang langsung muncul di pikiran Anda? Kebanyakan orang kan langsung menyebut Jepang, sebagian akan menyebut China, sebagian lagi akan menyebut Korea Selatan. Sangat sedikit yang akan berbeda Indonesia. Dan news begitu gukith dan crime break with port straight. Karena ketika sebagian besar Asia sibuk memperhatikan raksasa-raksasa tradisional, Indonesia diam-diam sedang membangun sesuatu yang tidak bisa diukur hanya dengan kilometer rel kereta atau miliaran dolar investasi. Indonesia sedang membangun pengalaman. Dan pengalaman adalah salah satu ekspor paling berharga di dunia modern. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa perusahaan Indonesia, para insinyur Indonesia, dan para ahli infrastruktur Indonesia menjadi semakin terlihat dalam proyek-proyek regional? Jawabannya dimulai dari dalam negeri. Selama beberapa dekade, Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa besar. Bagaimana membangun ekonomi modern di lebih dari 17.000 pulau? Bagaimana menghubungkan ratusan juta orang di salah satu negara dengan kondisi geografis paling kompleks di dunia? Jawabannya tidak pernah mudah, ini harus membangun dan membangun dan membangun lagi. Jalan raya, pelabuhan, bandara, sistem transportasi perkotaan, kawasan industri, infrastruktur energi, jalur kereta api, bahkan kota-kota baru. Setiap proyek menghasilkan lebih dari sekadar aset fisik. Setiap proyek menghasilkan pengetahuan. Ambil contoh MRT Jakarta. Ketika sistem itu mulai beroperasi, kebanyakan orang hanya melihat kereta. Para insinyur melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat kean pengeboran terowongan, integrasi sistem perkotaan, koordinasi proyek kompleks, pengalaman operasional, kemampuan yang tidak bisa dibeli hanya dengan membaca buku. Kemudian hadir LRT Jabodebek, lalu Pelabuhan Patimban, kemudian Nusantara. Dan setelah itu hadir salah satu proyek infrastruktur paling simbolis dalam sejarah Asia Tenggara. Kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi sistem kereta cepat pertama yang beroperasi di Asia Tenggara. Bagi banyak pengamat, ini hanyalah cerita tentang transportasi. Tetapi transportasi hanyalah sebagian dari cerita. Cerita yang lebih dalam adalah tentang manusia. Ribuan insinyur, teknisi, perencana, dan manajer proyek Indonesia mendapatkan pengalaman langsung dengan teknologi dan sistem yang sebelumnya hampir selalu dikaitkan dengan negara-negara seperti Jepang, China, dan Korea Selatan. Dan itu jauh lebih penting daripada yang disadari banyak orang. Karena infrastruktur menciptakan infrastruktur, tetapi infrastruktur juga menciptakan kemampuan. Dan kemampuan mengubah masa depan sebuah negara. Sekarang mari kita berbicara tentang Filipina. Pada pandangan pertama, Indonesia dan Filipina mungkin tidak tampak memiliki dengan cerita tentang persaingan Asia Timur. Tetapi coba lihat lebih dekat. Filipina sedang menjalankan salah satu program pembangunan infrastruktur paling ambisius dalam sejarah modern mereka. Jalur kereta api, transportasi perkotaan, jembatan, jaringan jalan raya, bandara, pelabuhan. Kebutuhannya sangat besar.
Dan ketika kebutuhan menjadi sangat besar, negara-negara mulai mencari keahlian. Secara tradisional, keahlian itu hampir otomatis datang dari kekuatan infrastruktur yang sudah mapan. Jepang, China, Korea Selatan. Namun sesuatu yang menarik mulai terjadi. Indonesia semakin sering masuk ke dalam percakapan tersebut. Bukan karena Indonesia sudah melampaui negara-negara itu. Belum. Tetapi karena Indonesia telah mengumpulkan sesuatu yang sangat berharga, pengalaman yang relevan. Filipina menghadapi tantangan yang sangat dipahami oleh Indonesia. Geografi kepulauan, kawasan perkotaan yang padat, cuaca tropis, kemacetan infrastruktur, logistik yang kompleks, banyak pelajaran yang dipelajari Indonesia sangat relevan bagi Filipina. Dan disitulah peluang muncul. Namun Filipina hanyalah satu bab dari cerita yang jauh lebih besar. Cerita sebenarnya dimulai ketika kita mengalihkan perhatian ke Asia Timur. Karena disinilah persepsi mulai bertabrakan dengan kenyataan. Selama bertahun-tahun, banyak orang menganggap hierarki industri Asia di masa depan sudah ditentukan. Jepang akan tetap menjadi raksasa teknologi. Korea Selatan akan ada kekuatan manufaktur. China akan terus mendominasi skala produksi. Dan Indonesia hanya menjadi pasar konsumen yang besar. Asumsi itu semakin terlihat usang. Mari kita lihat soal alasan. Nickel. Mungkin bukan topik yang paling menarik di dunia, namun bisa jadi salah satu yang paling penting. Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan nikel dunia yang telah diketahui. Nikel adalah bahan penting dalam banyak baterai kendaraan listrik. Selama beberapa dosen, sing digorciu terkait sumber daya alam biar cenderung fultele yang sama, menggali sumber daya, mengekspor sumber daya, mengimpor produk bernilai tinggi. Indonesia memutuskan seminantek porita. Pemerintah membatasi ekspor biji nikel mentah dan mendorong pengolahan serta pengembangan industri di dalam negeri. Keputusan itu mengubah percakapan. Tiba-tiba Indonesia tidak lagi sekadar menjual bahan mentah. Indonesia mulai membangun sebuah ekosistem industri. Dan ekosistem industri selalu menarik perhatian. Raksasa baterai China, CATL, terlibat dalam investasi besar di sektor baterai Indonesia. Perusahaan Korea Selatan seperti Hyundai dan LG memperluas komitmen besar mereka dalam ekosistem kendaraan listrik Indonesia. Perusahaan-perusahaan Jepang juga meningkatkan keterlibatan strategis mereka dalam sektor manufaktur dan industri Indonesia. Perhatikan sesuatu yang penting. Perusahaan-perusahaan ini tidak berinvestasi karena mereka sedang membantu Indonesia. Mereka berinvestasi karena mereka melihat peluang. Dan peluang mengubah perilaku. Ketika perusahaan menginvestasikan miliaran dolar, pada dasarnya mereka setuju dengan masa depan. Kesetujuan ngatik dan Indonesia penting. Kaya ini penting when you senang bright ini chorov